sebagai teman juga Dr. Richard Lee, Rian Ricci sekaligus datang mensupport ya, karena lagi launching. Saya salah baca nih, saya Gades hijab. Jadi kita sebagai teman juga datang mensupport. Yang dari bisnis kosmetik, Pindah haluan. Oh, kita memang di samping kita suatu profesi sebagai dokter, kita ada bisnis kecantikan masing-masing. Tapi memang kita juga entrepreneur ya. Saya juga ada bisnis baju, clothing line. Beliau juga. Jadi kita mencoba berbagai bisnis. Dan kemarin dia bilang, oke, Ekles saya mau coba di clothing line, apalagi kerjasama sama Ricci kan lebih ke lebih ke muslimah gitu. Tentunya kita support dong. Dok, ada proyek baru dengan Dokter Oki sama Dokter Richard. Benar. Mungkin kan nanti malam juga mungkin boleh diceritain. Iya, nanti malam. Itu aku tadi langsung pamitan, langsung pulang nih, karena acaranya nanti sore. Ya, jadi itu kolaborasi kita bertiga. Kenapa kita muncul? Sebenarnya kita kan mempunyai empire bisnis masing-masing gitu. Saya ada punya grup juga dan Dr. Richard sama Dr. Oki. Jadi sekitar pertengahan tahun lalu ada satu cetukan bahwa kenapa kita nggak kolaborasi saja, apalagi kita dokter. Kita udah tahu, maksudnya kita expertise di bidang skincare, ingredients, kita juga udah ada klinik dengan membawahi ratusan dokter gitu, jadi kita udah tahu. Tapi kita juga udah establish di bidang bisnis. Kenapa kita nggak satukan aja, menyehatkan kembali atau membirukan kembali dunia perskincarean Indonesia gitu. Itu dan waktu itu saya ditawari oleh 2 teman saya, wah saya menjadi baik juga. Yang penting tujuannya bagus ya. Yang jadi pembeda mungkin dok, dari skincare ini kan yang lokal udah marak. Benar. Pertama yang pasti namanya skincare itu dari isinya. Isinya yang pasti dapat dipertanggungjawabkan, tidak overclaim, tidak ada bahan berbahaya, karena kita expertise di dalamnya dan ada manfaatnya. Itu pasti. Dan kedua, kami menawarkan lini bisnis. Saya pribadi ternyata latar belakang kami sama semua. Saya dari orang desa, saya dari Tondano di Sulawesi Utara, mereka berdua juga dari Pulau Sumatera yang datang merantau ke Jakarta. Kami bertiga ternyata latar belakang dari orang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana. Jadi akhirnya bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa mendapat pencapaian juga di Jakarta. Karena itu juga kita ingin membagi sukses dengan mengajak para siapa mau jadi bergabung dengan kami lewat kemitraan. Jadi bukan hanya dari kegunaan untuk kulit, jadi kegunaan juga untuk bisnis. Tapi melihat dunia menggeser ke kiri Apa? Oh, oke. Dokter paham maksud saya kan? Karena udah senyum-senyum tuh. Mulai tuh kayaknya tuh. Geser ke kiri dong. Karena dokter kayak turun harap. Ini terkaitnya gini, dunia skincare gak baik-baik aja, huru hara, hantam menghantam, sesama profesi. Oke. Di sini sebetulnya pada akhirnya netizen yang menilai atau semua yang menilai bahwa ini adalah misalkan bisnis dengan cara seperti ini. Sepakat kan? Bahwa ini memang bisnisnya saingan seperti ini caranya. Oh, persaingan sekarang? Iya. Maksudnya? Tapi saling jatuh-jatuhkan karena akhirnya sebenarnya itu terlihat seperti itu. Kalau dari sisi pribadi gini, namanya kompetitor atau bisnis pasti ada kompetitor, pasti dalam dunia bisnis. Tapi sebenarnya itu yang saya selalu edukasi dan bilang ke tim, anggaplah kompetitor itu sebagai motivasi kita, motivasi kita untuk maju. Jadi kita harus kreatif lebih tinggi, harus effort lebih tinggi. Gimana caranya 1-2 langkah lebih maju gitu. Nah, untuk persaingan sekarang memang mungkin teman-teman bisa melihat saya kalau saya di konten-konten ya tujuannya mungkin edukasi sih, edukasi untuk saling menjatuhkan dan lain-lain. Saya bukan bilang saya benar atau salah ya, tapi memang saya bukan gitu. Oke dok, katakanlah memang bisnis itu biasa sama-sama untuk saling kita naik segala kafe ya dok. Tapi ketika sini profesi dokter sudah menghantam sesama rekan seprofesi, ini kan udah ada etik dan segala macam. Siapa tuh? Bisa sih sebut di sini. Nah, dokter Ekles rangkul deh, nanti dokter-dokter itu ya, karena kita teman sejawat semua, kita udah disumpah dokter, kita bagaikan saudara kandung. Nanti bapak dokter atau ibu dokter, siapa tuh yang ini, yuk ketemu kita saling rangkul yuk. Berarti udah siap skincare akan di-review. Siap banget, mah, siap banget. Siap banget di review. Sebagai dokter gitu, jadi kita
kayak gini kan, pastinya kan. Iya, dan mudah-mudahan itu sebabnya kenapa kita saling merangkul antara dokter kita bertiga. Mudah-mudahan mungkin ada mungkin dengan kita ada bertiga, mungkin ada juga proyek dengan yang lain-lain supaya apa ya? Menetralkan kembali dunia skincare sekarang ini. Kan kita skincare ya. Kenapa? Maksudnya aku hara kayak dunia apa ya, sosial politik aja gitu ya. Dan ini kan dunia skincare yang tujuannya ingin mengglowingkan, ingin menyehatkan kulit masyarakat Indonesia gitu. Bahkan sampai di atensi juga sampai ke DPR juga kan, ini kan ibaratnya udah sampai tingkat atas ya ibaratnya untuk kayak masalah skincare ini. Jadi sampai ini kok tidak baik-baik saja sampai ini kayak belum ada ujungnya nih sampai saat ini. Gimana tanggapannya? Mudah-mudahan ada ujungnya sih. Karena gini, saya mengkomentar sekarang sesuai kapasitas saya. Sesuai kapasitas saya sebagai dokter dan memang ikut bisnis di dalamnya gitu ya, sesuai kapasitas saya. Saya mau sih semuanya aman-aman saja. Sebagai pebisnis pun yuk kita maju bersama menyehatkan kembali dunia skincare. Untuk yang mereka ke DPR, ke hukum dan lain-lain sebagainya kan itu hak mereka ya, hak mereka. Saya pun bukan ranah saya untuk mengkomentar mereka saling melapor, mereka ke dewan seperti itu, bukan ranah saya. Paling penting sih sesuai kapasitas saja saya gitu. Dok, menurut dokter, Waduh, udah senyum-senyum lagi. menurut dokter, orang awam atau rekan sejawat sesama dokter boleh mereview nggak selain BPOM terkait dia punya laboratorium sendiri atau laboratorium yang lain? Menurut dokter sendiri gimana? Mereview ya. Jadi gini, memang kan ini memang aturannya masih masih digodok ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari undang-undang, dari ketentuan kita sebagai customer, kita bisa-bisa saja kan membeli suatu barang dan mereviewnya. Kan bukan cuma skincare, sekarang banyak sekali makanan kita review, ya kan, apalagi makanan. Tapi mungkin makanan tidak ada luar ya sekarang ya. Mulai ya. Fashion dan lain-lain, dan skincare mungkin mulai. Itu kalau dari segi sebagai customer, saya nggak tahu ya, karena juga saya nggak tahu undang-undangnya, tapi setahu saya dari lembaga konsumen bisa seperti itu kalau kita sebagai customer. Nah, kalau kita sebagai expertise lain mereview itu, memang kemarin BPOM sarankan ke BPOM dulu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menjanggal, ke BPOM dulu, baru ada mungkin nanti BPOM yang ditindaki gitu. Itu yang sekarang terjadi. Tapi memang sebelum itu teman-teman juga yang mereview, saya juga pernah, tapi waktu itu kami prihatin karena banyak sekali skincare yang isinya yang sangat berbahaya. Itu yang kami prihatin. Saya sendiri prihatin kenapa? Saya ada puluhan klinik di seluruh Indonesia. Saya pernah praktek di Manado, di Gorontalo, di Ambon, kan saya orang timur. Itu saya banyak sekali dapati pasien 70% yang datang ada flek itu korban merkuri gitu, dan sangat prihatin. Dan bahkan ada yang sampai bukan cuma efek ke kulit, efek ke kesehatan. Misalnya ada yang keguguran, berpengaruh di janin, dan bahkan bisa jadi kanker kulit. Keprihatinan itu yang kita bawa kemarin, kita mengedukasi kok skincare ini yang isinya ada merkuri sudah dilarang BPOM terus-menerus. Mungkin teman-teman kan sering meliput ya, itu brand ada terus tiap tahun, masih beredar gitu. Dok, tapi kan mungkin dokter nih paling adem ayem, skincare dokter sendiri pernah di-review? Banyak, boleh kalian lihat, banyak banget di review. Cuma kan dari aku ya aman-aman saja karena saya dokter, saya dapat mempertanggungjawabkan ada sedikit. Aduh, iya. Semua bestie saya. Yang ini teman saya, yang ini apa tuh? Soalnya saya nggak pakai kacamata nih. Pakai kacamata gue. Yang nah itu semua bestie saya, ini teman saya, ini teman saya. Kita kan sama dokter ya, bisa harapan. Ya mungkin apakah berdamai atau seperti apa? Ya, semoga baik-baik saja, itu yang saya harapkan. Saya tidak ikut campur antara kedua belah pihak yang ada urusannya, gitu. Saya memandang sebagai rekan sejawat dan mungkin sebagai teman yang mengenal dua-duanya. Saya juga kadang dibilang kok bisa dua kakak kalian. Saya sudah berada sebagai teman, saya sudah pernah bilang, coba kita duduk bareng-bareng dan sebagainya. Cuma mungkin gini, bukan hak saya juga untuk komentar itu, kan mereka mungkin ada alasan masing-masing. Saya juga tidak menyalahkan sih. Dok, sebenarnya intinya dok terkait ini kan tadi bilang dokter sudah survei ke berbagai daerah ya. Bukan sudah survei, gue praktek. Ya, ibaratnya kondisi memprihatinkan dengan ini kan menjadi atensi para dokter dan BPOM sendiri harusnya ya. Ibaratnya dengan undang-undang perlindungan konsumen ini kan
itu juga harus digunakan, BPOM juga. Nah ini harus ada ibaratnya kolaborasi antara reviewer sama BPOM nggak sih? Setuju. Itu kemarin kan kami Badan BPOM memanggil kami, termasuk saya juga di dalam. Setelah itu juga saya bertemu ke kepala BPOM. Kalau mungkin lihat di sosial media saya, BPOM akhirnya saya turut mengkampanyekan dengan BPOM gitu. Ada konten-konten di saya yang berkolaborasi dengan BPOM dan kepala BPOM gitu. Jadi bagi saya selama kita hidup di negara tercinta kita Republik Indonesia, kita terus taat aturan. Dan lembaga resmi yang menaungi skincare, makanan, obat-obatan adalah BPOM. Nah, apa yang dibilang BPOM ya sebagai warga negara yang baik, saya Berarti dalam tadi dok sepakat bahwa supaya huru hara ini berhenti. ya. Tidak ada lagi BPOM yang ini. Saya bukan sepakat atau tidak. Kalau saya ikut aturan. Tapi saya juga tidak menyalahkan teman-teman saya yang masih mereview atau dan sebagainya. Itu haknya mereka. Karena saya kapasitas sebagai dokter dan warga negara. Saya bukan BPOM, saya bukan polisi gitu. Saya tidak bukan kapasitas saya malah. Nanti kan pecah dua nih, ya berkubu-kubu sekarang. Iya. Begini amat sih dokter estetik gitu. Udah ada apa dong sama Ini Allah lagi. Itu siapa? Ikatan Dokter Indonesia ini. dan yang lainnya cari jalan keluar. Oh, jadi usul yang baik. Selama ini saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi selama ini sih dari saya belum pernah. Selama ini kami pribadi pendekatan secara pertemanan, gitu, pertemanan ke masing-masing gitu. Tapi ide yang baik. Mudah-mudahan juga mungkin yang mendengar ini mungkin dari Bapak pengurus IDI, saya juga anggota IDI sih. Mudah-mudahan kita bisa ada diskusi kan. Dok, terakhir dari saya. Sebenarnya simpel intinya kan, kalau kita benar kombinasi bahan-bahan itu benar, tidak overclaim. Mereka tidak takut ya? Nggak usah takut dan juga tidak usah saling lapor-lapor. Menurut dokter gimana? Mestinya gitu. Contoh kita menjual nasi goreng ayam. Di dalamnya kita udah bilang ada nasi, ada kecap, ada sambal, ada ayam. Dan memang benar ayam 1 kilogram gitu. Memang benar. Kita jual lah seperti itu. Mestinya kita kan aman-aman saja ya, kita tidak takut juga ya. Toh ada customer akhirnya yang review, ya kita aman-aman saja. So, isinya memang nasi goreng ayam dan itu bahan-bahannya mestinya seperti itu ya kalau dari saya. Dokter, ternyata artinya kan kemarin beberapa owner skincare diundang ke DPR Komisi 9. Ya, saya baru tahu tuh. Yes. Saya baru tahu tadi tuh. Ya kan itu kan sudah ramai kan artinya Di konten-konten ya. Yes. Menilainya seperti apa sih? Kenapa Nah. pada akhirnya setelah ramai baru dipanggil? Oh gitu. Nah itu tanya ke DPR. Itu yang panggil siapa? Mereka yang menghadap atau DPR yang panggil? Rapat undangan ini datang mereka Dan- mendengar itu. Dengar pendapat. Oh kan Datang undangan. Oh oke. Kalau DPR kan maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar aspirasi masyarakat ya, termasuk siapapun itu ya, tidak ada salahnya juga sih. Cuma mungkin terjadi pecah belah, ada yang bilang kubu ini ya, dia kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih semua berkumpul deh, semua berkumpul, didengarkan pendapatnya, dicari jalan keluar gitu supaya membirukan lagi dunia skincare di Indonesia. Dokter kan beli di tengah-tengah ya. Benar, tidak ada non blok gue. Iya, Berarti kan tengah-tengah. iya, Tengah-tengah kan. tengah-tengah. Sekarang karena tengah-tengah ini kan Bertiga ini aman-aman ya sekarang ya. Charlie oke aman-aman. dari skincare, dari review skincare overpen masuk ke Makassar. Ini udah mulai lebar. Udah sangat lebar. Sekali lagi saya bertanya, ada niatan dari mungkin karena sore ini ide tidak perlu ada gerakan. Siapa yang menggerakkan itu? Oh, sesama dokter. Mungkin untuk pencetus ide bisa-bisa aja mengusulkan. Tapi kan saya tidak ada. Oke, mungkin di sosial media kita sebagai apa ya, bisa dibilang influencer, mungkin bisa influence. Tapi untuk memutuskan itu kan ada organisasinya, ada lembaganya. Saya tidak berwenang di situ. Saya mungkin mengusul, tapi itu usul yang baik. Mungkin kita bisa ketemu mungkin pengurus media untuk mendiskusikan. Karena pada akhirnya menyangkut skincare lah segala macam. Sekarang melebar kemana-mana akhirnya melebar. Apa? Yang mana sih ngomong Yang pakai siapa? Itu teman-teman saya loh. Itu pakai kacamata. Oh pakai dong. Desi semua mereka. Skincare ini gimana? Nah pemeriksaan ini aku nggak terlalu ikuti. Sebenarnya aku nggak terlalu ikuti. Jadi saya juga nggak bisa banyak komen ya. Dan saya rasa bukan karena saya, untuk komen hal ini. Dok, tapi kan sampai ada yang dijadikan tersangka, mungkin boleh jawab apa enggak itu? Apa? Sampai dijadikan ada yang tersangka mungkin gimana melihatnya?
Wah, kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya saya sebagai dokter, saya berteman dengan semuanya. Polisi sudah melakukan mungkin kewajibannya, lembaga BPOM juga sudah melakukan kewajibannya, lembaga kemarin saya juga diundang oleh BPKN. BPKN ya? BPKN RI. Kemarin saya juga diundang di BPKN RI. Mungkin dianggap saya yang agak netral ini diundang juga untuk bertukar pendapat. Mereka juga mensupport hal ini karena mereka kan tujuannya melindungi konsumen ya. Ada pesan nggak buat rekan-rekan sejawat yang lagi huru-hara nih polisi sanksi gimana sih dok? Pesan-pesannya mungkin. Pesan-pesan. Iya. Mungkin saya kapasitas ini sebagai dokter dan teman-teman sebagai teman sejawat saya. Dokter-dokter juga teman sejawat saya. Yuk kita sebagai basic awal kita menganggap dokter teman-teman karena kita disumpah dokter sebagai kan saudara kandung ya. Mengumpamakan kita sebagai suatu saudara. Yuk kita saling merangkul lah masing-masing supaya kita birukan lagi dunia perskincarean Indonesia. Karena gini, kita kan mendukung skincare lokal, ya kan? Jangan sampai dengan keadaan ini akhirnya masyarakat Indonesia nggak percaya dengan skincare lokal, malah mempercayai skincare dari luar-luar yang sudah mengobrak-abrik sekarang. Itu sih. Oke, dok.